Makanya ada seseorang salaful ummah, pernah salah satu orang tuanya meninggal. Lalu dia menangis terisak-isak. Kata murid-muridnya, kenapa anda nangis? Bukankah anda mengajarkan kepada kami nggak boleh nangis seperti ini? Karena memang kita nggak boleh niyaha namanya ya. Niyaha itu meratap. Ya, meratap itu berarti ngucapin kata-kata yang mendoakan buruk, mukul-mukul badan, sobek-sobek baju, itu namanya meratap. Kalau orang cuma nangis sedih, air matanya jatuh, biasa. Tapi kalau ini meratap nggak boleh, gitu kan? Jadi anda kan mengajarkan kami tidak boleh meratap. Dia bilang saya tidak meratap. Saya sedang menangis karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Kalau ini lagi yang satu mati, maka dua-duanya tertutup karena dengan bakti sama mereka. Apa sulitnya? Ibu-ibu sekalian telepon, kalau beda kota misalnya, ibu baik, ayah baik, doain saya ya. 1 menit telepon, gitu kan? Doain saya, ada butuh sesuatu. Apa sulitnya kalau dari Jakarta kirimin sabunnya, samponya, odolnya, kirim. Walaupun di sana ada. Ini loh buat orang tua, kita kirimin paket. Beda. Mereka sangat senang kalau datang dari orang tua, dari anak-anaknya. Itu orang tua kita tuh kalau datang barang dari anaknya, dibanggain sama semua orang tuh. Ini anak saya kirim, ini anak saya kirim, gitu kan. Kadang-kadang saya kirim sesuatu kecil ke ayah saya di Makassar, itu semua temannya tahu. Saya tidak butuh itu sebenarnya, tapi dia juga tidak butuh karena dia bisa beli sebenarnya. Alhamdulillah dia juga punya kemampuan, tapi dia bangga dengan itu. Anaknya berikan sesuatu. Nah, kita maksimalkan dengan itu. Afdal sadaqah, sadaqah untuk orang tua. Afdal kata-kata indah adalah untuk orang tua. Bahkan itu di atas daripada pasangan kita. Jadi kita harus melakukan itu, teman-teman sekalian. Jadi ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana tingginya kedudukan orang tua sehingga bisa memecahkan permasalahan tadi. Bayangkan kalau setiap hari kita siapkan minumnya, setiap hari kita siapkan makannya, dengan pengorbanan yang besar, setiap hari kita mengurus mereka. Berarti kita punya banyak bobot amal saleh yang bisa kita jadikan perantara dengan Allah. Pelajaran yang ketiga, tentang masalah, maaf, ada juga hadis yang saya takut lupa ya. Ada hadis Bukhari, pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, lalu dia mau ikut jihad. Umurnya masih di bawah 20 tahun, anak laki-laki ini. Dia mau, ya Rasulullah saya mau ikut jihad. Kata Nabi SAW, kedua orang tua masih hidup? Dia bilang iya. Pulang dan pada keduanya lah kau berjihad. Suruh urus orang tuanya. Padahal perang bisa mati syahid. Suruh urus orang tuanya. Ya saking besarnya peran orang tua yang harus kita bakti. Banyak orang ibu-ibu sekalian ini, orang tuanya mungkin karena dia sebenarnya tidak sibuk, bukan sibuk, menyibukkan diri saja, gitu kan. Lalu kemudian tidak telepon ke orang tuanya. Nanti kalau ada darurat baru telepon. Atau kalau orang tuanya telepon, sudah ya ibu ya saya sibuk nih. Biarin dia ngomong, kenapa? Dia mau ngomong 1 jam, biarin ngomong. Kenapa kalau teman kita gosip kita bisa dengar 1 jam? Nah, biarin dia ngomong, ibu kita nak begini nak iya. Sampai dia sudah selesai baru kita, sudah selesai ya sudah. Baiklah, apa yang dipesan silakan. Saya kalau ayah saya telepon, saya tidak pernah berani mengatakan sudah ya, enggak. Tunggu beliau mengatakan ya sudah kalau gitu ya. Ya udah, abah doain ya didoain sama dia sudah selesai. Kalau enggak, saya enggak berani tutup dulu teleponnya. Gitu kan, biarin beliau yang tutup. Ada beberapa syekh di Saudi, itu pernah lagi pengajian ditelepon sama ibunya. Ibunya enggak tahu ada lagi pengajian. Anaknya ini ulama besar. Rame orang yang datang penuh masjid. Ibunya telepon, nak, ibu butuh ini, butuh itu, butuh ini, suruh beli di pasar, suruh beli di supermarket. Karena memang biasa syekh ini yang bawain kejunya, madunya, roti segala. Dia nggak tahu orang lagi pengajian. Nak, ibu lagi butuh ini, butuh ini. Baik ibu, insya Allah saya siapin. Ada lagi yang ibu? Nggak ada. Sudah ya nak? Ya, assalamualaikum, tutup. Dia nggak bilang, bu maaf saya lagi pengajian, jangan ganggu, nggak. Jemaah, ibu saya butuh saya. Pengajian kita tutup. Assalamualaikum. Pergi. Supermarket bawa beliin ibunya. Lihat bagaimana mereka gitu kan. Ada seorang syekh di Jeddah begitu. Dia lagi isi pengajian ini, ayahnya telepon. Nak, sudah assalamualaikum. Ayah pengen undang teman-temannya ayah nih makan. Butuh 5 ekor kambing. Baik ayah, ada yang lain? Enggak ada. Pokoknya itu butuh secepatnya ya. Baik, ditutup sama dia. Lagi pengajian. Maaf jemaah, ayah saya butuh kambing. Saya harus beliin kambing ya. Dia tutup pengajian, assalamualaikum. Apa yang dia buat? Kalau kita mungkin. Saya pun sempat terfikir sebelumnya. Kalau ayah saya telepon, ya udah saya transfer uang, gitu kan? Misal, karena dia mau ajak teman-temannya makan, ayahnya nggak suruh perbuatan dia yang dia lakukan ya. Ini nanti akan dia buat satu perbuatan yang luar biasa. Cuma bilang saya butuh kambing. Mungkin kalau kita simple, sekarang kan ada bank bisa transfer,
Baik ayah saya transfer, ya ayah beli sendiri ya, pilih aja, bisa kita bilang gitu kan. Enggak, orang ini enggak. Dia berhenti pengajian, dia sewa mobil pick up, dia beli kambing di Jeddah, dia bawa ke Qasim, mungkin 1000 kilometer, bawa dia setir sendiri, sampai depan ayahnya, kasih salaman, ayah ini pesanan kambingnya, saya mau balik. Begitu mereka bakti sama orang tuanya, bayang. Ini. Kita kadang-kadang titip sama pembantu, kasih ibu saya ya, kasih ayah saya. Datang bawa ke dia, suapin, mau saya suapin, kasih, kebanggaan. Itu semua ada pahalanya, besar sekali. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi jangan sia-siakan, apalagi kalau masih hidup, luar biasa itu. Jaga itu, ya. Itu luar biasa itu.